Berjumpa kembali di channel Petani Muda Berbakti. Sahabat petani, hari ini kita akan menanam kopi ya. Juga di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menanam kopi yang baik dan benar. Tentu saja penanaman kopi yang baik dan benar akan mempengaruhi pertumbuhan daripada kopi yang kita tanam. Namun sebelumnya ya sahabat petani, saya mengingatkan terlebih dahulu bahwasanya di lahan ini saya menerapkan penanaman kopi dengan cara atau dengan pola tanam sistem pagar. Di lahan ini saya menerapkan jarak tanam yaitu 2,5 meter dikali 0,5 meter. Nah, untuk praktek kali ini ya sahabat petani, saya tengah di hadapan kakak saya, dia yang akan menanamnya. Jadi ini sahabat petani, untuk lubangnya kita menggunakan bor tanah ya. Kelebihan menggunakan bor tanah ini sahabat petani ya, untuk kecepatan pelobangan itu sangat cepat, dan juga untuk presisi antara tanah polybag dengan tanah yang utuh itu sangat tepat, sehingga untuk kelembapan tanah itu terjaga ya. Jadi pertama-tama ya sahabat petani, polybag ini kita remuk-remuk ya. Usahakan tanah polybag ini dalam keadaan basah. Tujuan daripada permukaan ini supaya bisa kita ambil tanahnya ini secara utuh, sehingga akar-akar ini tidak ada yang putus ya. Dan juga untuk meminimalisir terjadinya penguapan atau pengeringan tanah pada polybag, dikarenakan tanah yang padat itu akan menyimpan air secara lama ya. Lalu untuk penanamannya sahabat petani, itu kita tempelkan tanah polybag itu tepat ke arah atau ke dinding lubang tanam, sehingga akar yang nantinya tumbuh langsung dapat menembus tanah yang utuh. Tanah yang utuh itu tanah yang masih dalam keadaan padat dan penuh dengan air atau dengan keadaan yang lembab. Sekali lagi kita praktekkan ya sahabat petani. Kita remuk-remuk ya untuk mendapatkan tekstur tanah yang padat pada polybagnya, sehingga ya tadi akar-akar dan pada kopi ini tidak putus. Dan akar ini ketika kita ambil polybagnya ini dia menyatu dengan tanah secara bagus ya. Juga untuk polybagnya ini dapat kita manfaatkan kembali ya sahabat petani. Nah, sekarang kita lihat sahabat petani, untuk tanah polybagnya kita tempel pada bagian dinding lubang tanamnya, sehingga pada perkembangan akarnya ke depan itu akar kopi tidak kesulitan mendapatkan air yang cukup ya, dikarenakan untuk tanah yang gembur itu mudah kering ya, dia akan susah untuk mendapatkan air. Namun kelebihan tanah yang gembur ini tadi, bekas lubang ini tadi, teksturnya lunak ya sahabat petani. Namun untuk cara dia menyimpan air itu kurang bagus. Jadi kalau di musim kemarau lebih baik kita tempelkan tanah polybag ini langsung menempel ke sisi dari dinding lubang tanam ini. Jadi sekali lagi ya sahabat petani, untuk menentukan cepat hidup dan segarnya bibit-bibit ini, tentu saja cara penanaman yang baik dan benar harus kita terapkan ya sahabat petani. Lihatlah tanah yang kita cabut, tanah polybag ini sangat utuh ya sahabat petani, tanpa ada pecah sedikit pun, dan langsung kita masukkan ke lubang tanam. Nah, salah satu sisi tanah polybag ini menempel ke bagian lubang tanam yang masih dalam keadaan basah, dan bagian sisi yang lain itu langsung kita tabur saja secara merata ya sahabat petani. Kalau untuk bagian yang rongga yang tersisa itu kita boleh menabur di bagian bawahnya, utamakan dengan tanah yang basah, lalu untuk atasnya boleh ditambah tanah yang kering kalau tidak ada yang basah. Nah, di lahan ini ya sahabat petani, saya menerapkan kopi dengan jarak tanam 0,5 kali 2,5 atau kebalikannya. Jadi untuk perkembangan kopi sistem tanam ini ya, sistem tanam pola Brazil, sahabat petani bisa mengklik playlist yang saya buat di atas. Di sini saya telah mengumpulkan video-video tentang kopi sistem pagar
terutama untuk perkembangan daripada kebun yang saya buat sekarang ini. Nah, di lahan ini ya sobat petani, saya menanam kopi sebanyak sekitar 5.600 atau 5.800. Baik sobat petani, semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe untuk melihat perkembangan daripada kebun kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.